Di video sebelumnya kita sudah belajar gimana caranya untuk mendaftar WhatsApp bisnis dan setting profil bisnis kita. Di video kali ini aku akan jelaskan gimana caranya untuk setting balas cepat dan juga label. Kalian klik di profil bisnis dan di fitur bisnis ini bisa kalian lihat di sana ada pesanan di luar jam kerja. Maksudnya adalah kalau misalnya kita di luar jam kerja, itu pesan apa yang bisa kita berikan ke customer. Contohnya, pesannya adalah terima kasih atas apa ya misalnya ya. Terima kasih telah menghubungi kami, katakanlah kayak gitu ya. Atau menghubungi sebentar. Terima kasih telah menghubungi sepatu keren. Jadi brand-brandnya itu sepatu keren. Kami tidak ada saat ini, tetapi kami akan merespons secepat mungkin. Jadi ini adalah pesan otomatis yang dikirimkan ke customer kalau misalnya kita di luar jam kerja. Kayak gitu. Nah, di luar jam kerjanya itu kayak gimana? Apakah kita ada jadwal khusus atau selalu kirim? Atau seperti apa? Kalau misalkan jadwal khusus itu jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau misalnya di luar jam kerja itu akan menyesuaikan dengan jam kerja yang sudah kita setting. Penerima ini bisa semua orang atau kecuali siapa kayak gitu, hanya kirim ke siapa kayak gitu. Kalau sudah klik simpan. Nah, maksudnya tadi di luar jam kerja adalah jam kerja yang ada di toko kita. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di luar jam kerja, WhatsApp akan otomatis membalas pesan customer seperti tadi. Misalnya nih, di hari Minggu, maka orang akan dibalas pesan kayak tadi. Oke, itu pesan di luar jam kerja. Kemudian ada fitur selanjutnya yaitu salam. Salam ini contohnya adalah apa ya? Kalau misalnya kita atau ada orang baru yang chat kita. Jadi awal chat kita itu kita membalasnya seperti apa, dan ini juga otomatis. Misalnya nih ada orang baru yang baru pertama kali mengirim kita pesan, atau orang yang tidak ada di buku alamat, itu aku setting tidak ada di buku alamat, maka orang tersebut akan menerima salam itu, dan itu otomatis. Oke. Kemudian ada fitur yang namanya balas cepat. Nah, balas cepat ini maksudnya adalah kita kalau misalnya ingin membuat atau mengetik tulisan yang panjang banget, kita tidak perlu mengetik tulisan yang panjang. Contohnya seperti ini. Aku edit balas cepat. Balas cepat ini misalnya pesannya adalah yang di atas sendiri itu adalah pesannya. Misalnya terima kasih telah membeli, misalnya telah membeli produk dari sepatu keren. Oke, seperti itu contohnya. Jadi pesan yang akan kita kirimkan itu segitu, jadi panjang banget kan. Tapi ada shortcutnya yaitu terima kasih. Oke, aku tambahkan lagi. Nanti aku akan kasih contoh atau jelaskan cara penggunaannya kayak gimana. Tapi kita setting banyak dulu. Misalnya nih, kita ingin menulis harga. Pesan harga, misalnya berikut harga dari sepatu kami. Kita ketikkan info harga. Nah, katakanlah kayak gitu. Simpan. Kemudian itu ya 2 ya. Kita tambah lagi deh. Misalnya ini pesannya adalah apa ya? Ini contohnya misalnya adalah deskripsi produknya. Jadi kalau misalnya customer tanya nih, sepatu yang hitam itu produknya kayak gimana sih? Nah, kita bisa jelaskan di sini. Dan tiap produk kan punya detail yang berbeda-beda, jadi kita bisa masukkan di sini. Kalau misalnya kita itu lupa, misalnya kita jualan banyak produk nih, terus kita itu lupa, atau detailnya itu terlalu panjang, jadi kalau misalnya kita menjelaskan ke customer itu ya susah, untuk ketiknya itu lama kayak gitu, maka kita bisa gunakan balas cepat ini. Nah, pintasannya contohnya adalah deskripsi, maksudnya, kemudian kita kasih SKU-nya ada SH1, sepatu hitam 1. Atau SH saja deh. Oke. Itu kemudian aku kasih pembandingnya ya. Misalnya deskripsinya ada 2. Jadi sepatu tadi hitam, sekarang abu-abu. Oke. Kemudian pintasannya katakanlah SA, sepatu abu kayak gitu, simpan. Nah, itu kita sudah set balas cepatnya. Nah, aku akan contohkan gimana caranya balas cepat ini kita gunakan. Oke, misalnya aku chat dengan nomorku sendiri ya, nomorku yang lainnya. Misalnya ini adalah customer. Kita ketikkan /. Nah, itu akan muncul balas cepatnya apa saja. Oke. Contohnya, aku akan kirimkan harga. Nah, tinggal kayak gitu aja. Tinggal /, kemudian klik harganya, kemudian kirim. Sekali lagi ya.
Misalnya kita deskripsi, nah tinggal gitu aja, tinggal klik slash, kemudian pilih yang ada di atas, misalnya apa, kita klik kirim, udah. Jadi cepat, jadi balasnya itu gampang dan cepat, kayak gitu. Nah kalau misalnya setelah transaksi ya, biasanya kan kita ucapan terima kasih, kita kasih slash, kemudian kita ketikkan terima kasih. Nah udah, kayak gitu doang. Jadi kita nggak perlu ngetik terima kasih telah membeli, nggak perlu panjang-panjang kayak gitu. Gimana? Mudah kan untuk pakai ini? Nah itu bisa kalian gunakan beberapa, jadi kalian bisa nambahkan beberapa pesan atau balas cepat seperti itu teman-teman, biar lebih mudah kalau misalnya chatting dengan customer dan nggak perlu terlalu ribet lagi. Kemudian selanjutnya adalah label. Nah label ini adalah apa ya istilahnya ya, kategori atau pengelompokan dari kontak kita. Jadi di dalam fitur bisnis, jadi kita klik di fitur bisnis, kemudian di bawah itu ada label. Nah, label ini ada berapa tuh? 5. Pelanggan baru, pesanan baru, pembayaran, dan sebagainya. Nah, ini itemnya masih kosong karena kita tidak men-setting kontak-kontak yang masuk ke sini. Tapi nanti kita bisa memasukkan kontak-kontak yang ada di sini. Jadi kita bisa melihat pelanggan baru itu siapa saja, pembeli itu siapa saja, kayak gitu. Kalian klik tahan, klik kemudian tahan, kemudian kalian klikkan tombol ini. Nah ini akan muncul label-label, misalnya pelanggan baru, kita klik simpan. Kalian klik tahan, kemudian klik di bagian situ, kalian pilih misalnya ini pelanggan baru, simpan. Atau kita ganti, misalkan bukan pelanggan baru tapi pesanan baru, simpan. Kayak gitu, segampang itu. Jadi kita bisa mengelompokkan orang-orangnya. Nah kita bisa melihat di label itu ada 2 item kan, yang pesanan baru itu adalah kontak yang sudah kita masukkan. Jadi kita bisa ngelis yang pesanan baru itu siapa saja sih. Kalau misalnya pesanannya itu sudah selesai atau kita ganti label, maka kita tinggal klik. Nah dia akan berpindah di menunggu pembayaran. Kayak gitu, mudah kan? Jadi sebagai customer service kita itu bisa mengetahui nomor-nomor atau siapa saja customer yang ada di label ini. Misalkan sudah membayar ini, ya udah pindahkan di sudah membayar. Kayak gitu. Nanti bisa kita follow up, terima kasih sudah membayar, nanti barangnya akan segera dikirim. Kayak gitu. Jadi label ini berfungsi untuk mengelompokkan chat-chat kita biar nggak bingung. Kalau misalnya masih 1-2 sih customernya nggak masalah sih ya. Tapi kalau misalnya customernya itu banyak, kalian akan bingung. Ini yang sudah membayar yang mana, kemudian pelanggan baru ini yang mana, yang pesanannya sudah selesai ini yang mana, gitu kan. Daripada kalian ganti nomornya, biasanya teman-teman ini mengganti nomor-nomornya sih. Oh ya, kalian juga bisa menambahkan label baru ya. Jadi kalau misalnya nih ini kalian klik kemudian kalian ganti, kalian bisa menambahkan label baru. Misalnya label baru kalau misalnya customernya sudah selesai ya, berarti ini katakanlah membership, katakanlah membership 1. Nah katakanlah kayak gitu, maka dia akan masuk di membership 1. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat membantu banget kalau misalnya sebagai customer service. Biasanya kan customer service itu ganti di nama kontaknya ya, dan itu kan lama, nggak bisa dikelompokkan. Kalau kayak gini kan bisa dikelompokkan gitu, enaknya kayak gitu untuk label. Kalau misalkan ingin menghapus label yang baru saja kita buat ya, kita tinggal klik tahan di sini label ini, kemudian klik tombol hapus dan hapus. Oke. Kayak gitu, segampang itu teman-teman kalau misalnya membuat apa itu label ataupun mengelompokkan kontak-kontak kita ke label. Jadi jualan kita itu jadi lebih lancar, customer service-nya juga nggak bingung. Itu saja yang dapat aku share tentang gimana caranya kita setting balas cepat, kemudian kita setting label tadi untuk mengelompokkan customer. Di video berikutnya mungkin aku akan share lebih lagi gimana cara-caranya untuk jualan di WhatsApp. Oke, jadi jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, biar tidak ketinggalan video-video baru yang lebih keren dan lebih bagus lagi. Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you.